Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMPIT Darul Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pada kali ini kita akan masuki bab keempat tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kita masuk pada ketentuan berpuasa. Yang pertama, pengertian puasa. Apa sih puasa itu? Dari segi bahasa, puasa artinya menahan atau menahan diri. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-shaum atau as-syam, yang artinya menahan atau menahan diri. Sedangkan dari segi istilah, puasa berarti menahan diri dari masuknya sesuatu dengan sengaja ke lubang tubuh yang berjumlah 9, mulai terbit fajar atau subuh sampai terbenam matahari hingga maghrib, dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Sedangkan syarat-syarat puasa, apa sih syarat itu? Syarat artinya sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan suatu perbuatan. Jadi sebelum melakukan berpuasa, kita punya syarat apa? Yang pertama adalah Islam. Jadi puasa itu hanya diwajibkan bagi orang yang Islam. Selain orang yang beragama Islam, maka tidak diwajibkan berpuasa. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya anak yang sudah baligh, yang sudah mencapai usia 15 tahun atau lebih bagi laki-laki, dan 11 tahun, 9 atau 11 tahun bagi perempuan. Terus bagaimana dengan anak-anak yang berpuasa? Itu adalah sebagai pembelajaran. Ya, makanya kita dididik oleh orang tua kita mulai kelas 3 SD itu sudah belajar berpuasa. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, yakni tidak dalam keadaan haid dan nifas. Dan yang keempat, tidak pada hari yang dilarang puasa. Rukun puasa yang ketiga, pengertian rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang di dalam pelaksanaan ibadah. Yang pertama tadi adalah syarat, itu berarti sebelum melakukan. Yang kedua, rukun adalah di dalam pelaksanaan ibadah. Rukun puasa terdiri atas yang pertama, niat, yaitu menyengaja dalam hati untuk berpuasa. Kalau kita berpuasa, maka harus kita niati. Bagaimana? Contoh, seperti pada hari ini, hari Kamis, ya, kalian mulai pagi tadi sampai jam 8 ini belum makan, ya. Ternyata orang tuamu belum masak. Terus kamu pun mungkin dalam kondisi senang atau gimana, kok tidak lapar, akhirnya oh ya udah saya puasa. Nah, itu berarti kalian berniat untuk berpuasa. Itu hanya untuk puasa sunnah. Tapi kalau untuk puasa wajib seperti Ramadan, maka berpuasanya adalah di waktu malam, bukan di siang hari. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau sudah berpuasa, maka diusahakan untuk tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Sekarang apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah memasukkan sesuatu dengan sengaja ke lubang tubuh 9. Ya, perlu dicatat, memasukkan sesuatu dengan sengaja. Terus bagaimana kalau tidak sengaja atau lupa? Ya tidak masalah. Kalian berpuasa
jam 9 bangun, tiba-tiba sarapan. Habis sarapan, kemudian tinggal dapat satu piring, tinggal satu sendok, kok ingat, astagfirullah, saya kan berpuasa. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, yang satu sendok itu ditinggal, kalian berkumur-kumur membersihkan mulut dari sisa makanan yang ada di mulut, dibuang, kemudian melanjutkan berpuasa. Kenapa? Karena tidak sengaja, berarti tidak batal. Ketika sudah ingat, ya tinggal satu sendok, kemudian kalian makan, nah maka puasanya batal. Yang satu piring tadi tidak batal karena lupa, tetapi yang satu sendok karena eman, karena sayang, maka itu yang membuat batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, hilang akal, bisa karena mabuk, pingsan atau gila. Di tengah-tengah puasa, ya, dia kok pingsan. Pingsannya mulai jam 9 pagi sampai maghrib. Wah, enak gak keroso. Nah, tetapi puasanya batal. Kemudian bersetubuh di siang hari bagi pasangan suami istri. Yang keenam, keluar mani dengan sengaja. Mohon maaf ya, terutama yang laki-laki. Keluar mani dengan sengaja ini berarti dengan dipaksa atau dengan cara onani. Maka tidak boleh membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak disengaja berarti puasanya tidak batal. Tidak sengaja itu gimana? Kalian berpuasa, kemudian siang hari karena kalian kecapean, kalian tidur. Ternyata kok mimpi basah. Ya, yang laki-laki. Maka ketika bangun, maka kalian wajib mandi, kemudian melanjutkan berpuasa. Itu berarti keluar mani dengan tidak sengaja. Kalau disengaja, ya dengan onani ya batal puasanya, tidak boleh. Yang ketujuh, yang membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, ya. Amin ya rabbal alamin. Karena sekarang kan banyak yang keluar dari agama Islam, entah karena mencintai perempuan yang cantik, akhirnya dia rela keluar dari agama Islam demi apa? Perempuan tadi. Yang kelima, hal-hal yang disunahkan waktu berpuasa. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan maka ibadahnya kurang sempurna. Bagaimana caranya? Sebaiknya kita ya tetap dilakukan sunnahnya itu. Apa itu sunnah berpuasa? Yang pertama, makan sahur sesudah tengah malam. Dianjurkan makan sahur itu adalah sesudah tengah malam. Kemudian yang kedua, mengakhirkan makan sahur minimal 30 menit sebelum subuh. Ya, kalau subuhnya jam 4, maka sahurnya sekitar jam 3 atau setengah 4, itu sudah pas. Jangan jam 12 sahur, ya nanti kalian paginya lemes. Kenapa? Karena energinya sudah habis. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Kalau sudah dengar adzan, maka disunahkan langsung berbuka. Ya. Berbukanya dengan apa? Berbukanya dengan kurma, sesuatu yang manis atau air putih seperti yang pada poin yang ke-5, yang E, ya. Jangan langsung nasi, kaget nanti. Sesuatu yang air putih dulu lah, atau kurma atau kolak lah, dan sebagainya. Yang keempat, memberi makan orang yang berbuka puasa atau memberikan takjil. Yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran atau bertadarus. Yang ketujuh, memperbanyak sodako. Dan yang kedelapan, membaca doa ketika berpuasa. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu adalah doa ketika berpuasa. Yang keenam, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Apa itu? Yang pertama adalah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub.
Ini bagi pasangan suami istri. Ya, mohon maaf. Ketika ada suami istri, malamnya bersetubuh, kemudian belum sempat mandi, ya, ternyata sudah subuh. Bagaimana? Ya, puasanya dilanjutkan. Kemudian apa? Mandi dulu, baru kemudian sholat subuh melanjutkan puasa. Kenapa? Karena kondisi junubnya adalah sebelum waktu subuh. Kalau sudah waktu subuh ya batal, tidaknya batal, dosa juga. Ya, yang kedua bersiwak, itu adalah tidak membatalkan puasa. Yang ketiga mengeluarkan darah. Yang keempat mencicipi makanan yang tidak ditelan. Nah, yaitu dengan syarat. Nah, ini syaratnya. Bagi istri yang memiliki suami dengan temperamen yang mudah marah, jika masakan istri tidak enak. Yang perempuan nanti kalian kalau sudah menjadi istri, sudah menjadi ibu rumah tangga, suami ini kalau makan itu biasanya kalau keasinan atau kurang garam gini marah-marah. Nah, bagaimana caranya? Ketika berpuasa, ketika masak, dicicipi, cukup di ujung lidah saja. Oh, sudah lepas. Ya, kemudian dilepeh atau diludahkan. Jangan sampai ditelan. Ya. Atau bagi kalian yang punya profesi sebagai seorang chef, ya, chef di hotel, di restoran, ya, tidak mungkin kan kita ketika puasa itu mencicipinya tidak dicicipi, wah ini kurang ini ya, ya harus dicicipi karena itu adalah profesi kita. Boleh, tetapi dengan syarat tidak ditelan. Hanya dirasa di ujung lidah. Oh, sudah pas. Oh, ini kurang manis. Oh, ini kurang asin dan sebagainya. Yang kelima yang tidak membatalkan puasa, memakai celak. Yang keenam, memakai obat yang disemprotkan ke mulut bagi penderita asma atau sesak nafas. Ya. Ketika berpuasa kok kambuh asmanya, ya disemprot mulutnya. Boleh, boleh. Ya, tidak batal, tidak batal. Kalau kita yang tidak kena asma, kemudian mulutnya disemprot, ya batal. Ya, apalagi nyemprotnya, ya ada rasa sotonya, ada rasa rawon, ya malah batal. Yang keenam, mengguyurkan air dingin di atas kepala dan mandi. Jadi tidak batal. Puasa kalian jalan-jalan atau ada bepergian ke Surabaya, panasnya pol. Ya, karena tidak kuat, kalian masuk kamar mandi, kepalanya dikasih air biar dingin. Boleh, boleh, tidak batal. Yang batal itu kalau kalian mengguyurkan air kemudian mulutnya terbuka kemudian sambil dielek, batal naiku. Yang ketujuh, hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa, berkumur-kumur berlebihan, ya makruh, tidak boleh. Yang kedua, bersikat gigi atau bersiwak setelah tergelincir matahari. Yang ketiga, mencicipi makanan atau memakai wangi-wangian. Dan yang keempat, berbekam. Bekam itu yang kita mengeluarkan darah itu loh, yang ada biasanya orang yang capek-capek atau yang itu dibekam, itu makruh ketika berpuasa. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung pelajaran. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.